Itu menurut teorinya si Anthony D. Smith ya. Artinya gini ya, sebuah nasionalisme itu berangkat dari keyakinan bahwa bangsa saya ini bangsa pilihan yang dari Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan gitu loh. Sehingga kalau kita visioner, jangan takut kita bicara tentang jangka panjang. Karena memang bukan punya saya kan. Tuhan kan melampaui usia kita gitu loh. Originalitas yang Kang Mas sampaikan tadi ada nggak di visinya Syekh Panji Gumilang? Saya melihat ada, karena cara berpikir jangka panjang itu yang sekarang kita nggak punya. Ya. Pemimpin itu kan sebetulnya orang yang diberi amanat, diberi visi oleh Tuhan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di perhelatan kegiatan selamatan ke-78 usia Syekh Panji Gumilang di Mahat Al Zaitun. Baru selesai makan dijamu oleh Syekh Panji Gumilang, para tamu termasuk Log News TV tentunya. Ya. Dan tadi saya bersama Profesor, saat ini saya bersama Kang Mas Haryadi Baskoro. Kang Mas Haryadi Baskoro, asli Yojo. Ya, betul ya, Ya, kamu gitu ya? betul. Asli Jogja. Ya. Terlihat dari gayanya pakai belangkon. Saya Ya. tertarik loh dengan belangkonnya ketika ketemu dengan beliau. Ini kok belangkonnya beda gitu. Keren banget. Kok warnanya hitam sih, Mas? Iya, belangkon macam-macam, ada yang batik, ada yang hitam. Saya suka yang hitam aja. Oh, gitu. Iya. Artinya apa? Ya multi tafsir sebetulnya. Salah Oke. satunya kalau belangkon di Jawa Jogja itu ada ininya loh, Mas. Jadi jangan ketipu sama orang Jawa, depannya bisa kelihatan Oh, sopan-sopan. itu bukannya Solo? Belakangnya Kayak gitu. bisa. Bukannya Solo. Kalau Jogja bukannya rata ya? Iya, enggak, Jogja ada ini. Oh, ada juga. Oh, ada jendolnya juga. Iya. Oh, oke. Itu kan mesti isi goreng, tapi mesti harus berisi. Jadi oke. multi makna. Aku manggilnya Kang Mas. Boleh. Baskoro apa Kang Mas Haryadi? Baskoro boleh. Baskoro ya. Iya. Ya. Oke. Ini kalau tadi ada kata-kata keren banget sebenarnya. Mangan ora mangan tumpul. Kumpul. Tumpul. Kumpul. Kumpul. Oh. Mangan ora mangan Kumpul. Tapi katanya bisa di-upgrade. Kayak gimana nge-upgrade-nya? Jadi mangan itu kan makan ya. Oke. Makan orang mangan artinya makan tidak makan. Kumpul. Jadi kita harus menjaga persatuan kumpul itu meskipun ada makan atau nggak ada makanan. Jadi mangan orang mangan, kita makan atau nggak makan, kita harus tetap jaga solidaritas, persatuan, kebersamaan. Itu yang penting. Oke. Tapi ini bisa di-upgrade ya. Artinya gini, upgrade-nya begini. Kalau kumpulnya bener nih, kumpulnya bener-bener dengan toleransi, dengan perdamaian, soliditas, harusnya makannya bisa bareng-bareng dan makannya lebih banyak gitu loh. Ya. Bisa produksi makan gitu loh. Sepakat. Gitu ya. Sepakat. Tapi kondisi hari ini mangan orang mangan kumpul Ya. nggak bisa, Mas. Nggak bisanya nggak makan itu negatif. Iya, makanya itu Fenomena apa sih sebenarnya ini? fenomenanya gini, karena ketika kehidupan masyarakat itu menjadi free fight liberalism, itu mantap. artinya orang saling memakan. Dan hari yang- ini free fight Yang terjadi liberalism. begitu. Jadi bukan berkumpul bersama untuk mencari makan bareng, tapi saling memakan. Yang kuat makan yang lemah, yang gede makan yang kecil, yang the fast eats the slow. Jadi yang gede yang menang gitu loh. Nah, makanya sekarang itu sekarang orang mulai sadar ya, ada sociopreneurship, Oke. ada ekonomi inklusif, Iya. ada ekonomi kerakyatan. Setuju. Itu bicara apa? Kita kumpul bukan untuk berkompetisi saling menghancurkan kok. Setuju. Kumpul Untuk ini bersinergi. ada toleransi, ada perdamaian, Iya. supaya bisa cari makan bareng. Sebab urusan makan ini kan yang bikin kita nggak bisa kumpul kan. Kita berebut makan, berebut lahan, berebut saling membunuh gara-gara makanan ya nggak? Oke. Nah, kenapa tidak kumpulnya kita kuatin sehingga justru bisa kerja bareng? Ekosistem, kolaborasi, sinergi, konvergensi, kerja bareng, cari makan bareng. Oke. Pasti bisa itu. Iya. Keren banget ini kata-kata juga ya. Karena biasanya kata-kata konvergensi itu adanya di sebuah media, kan? Oke. Tapi
Mas Baskoro ini menggunakan kata-kata konvergensi. Ya, bisa dijelaskan konvergensi itu seperti apa sih kalau mau kita relate dengan kondisi hari ini? Apakah masih bisa konvergensi itu atau gimana sih caranya supaya bisa konvergensi terhadap pangan dan makan tadi? Ya, jadi ada senior saya Prof. Jagal, ahli pertanian dari UGM. Oh iya. Dia pakai istilah konvergensi ini untuk menggambarkan, jadi kalau lensa kita matahari kan, itu kan kita pakai lensa. Oke. Dia akan memfokuskan bermacam merah hingga warna-warna kekuatan matahari itu terpusatkan menjadi kekuatan api yang gede. Itu konvergensi di situ. Nah, seharusnya elemen-elemen di dalam masyarakat kita itu, kalau bilang elemen itu sebetulnya minimalnya ada istilah ABGC ya, akademisi, businessman, government, community, macam-macam elemen itu mestinya kolaborasi, kolaborasi untuk menggalang kekuatan bersama, mengerjakan hal bersama. Itu jadi api itu. Tapi kita kan sendiri-sendiri, Mas. Kalau di pemerintahan itu namanya ego sektoral itu loh. Ego sektoral. Antara kementerian ini sama kementerian itu kan nggak nyambung. Iya. Tidak ada sinergitas dan lain-lain. Saya ambil lagi nih kata-kata Kang Mas. Tadi pemimpin. Kondisi hari ini kan memang begitu nih, ya. Terus tadi dalam sambutan Kang Mas mengatakan pemimpin yang visioner itu akan tanda petik digunakan Tuhan, ya kan? Masih ada nggak sih pemimpin yang digunakan Tuhan hari ini kalau kenyataannya mangan ora mangan tak pangan? Gimana? Ya karena begini ya, yang terjadi hari ini itu kan pemimpin tanpa proses gitu ya. Jadi pemimpin itu given doang ya? Berarti itu pemimpin itu given doang ya? Pemimpin itu kan sebetulnya orang yang diberi amanat, diberi visi oleh Tuhan. Siap. Nah, masalahnya kan untuk menangkap visi ini kan tidak semudah, oh ini aku dapat visi ini, gak bisa gitu dong. Mesti ada proses, ada topo broto, ada meditasi, ada perenungan, ada pertobatan, ada laku. Nah itulah yang raja-raja zaman dulu itu lakukan. Makanya kerajaan-kerajaan di era dulu itu usianya jauh lebih lama ketimbang Indonesia. Ini belum ada 100 tahun, ini udah mau bubar, bisa bubar loh kalau nggak hati-hati loh. Nah ini kerajaan-kerajaan dulu itu ratusan tahun, Mas. Karena rajanya menangkap visi bener-bener nih. Oh iya, oke. Jadi dia bukan, itulah yang membedakan visi dengan ambisi, dengan cita-cita, dengan yang sekarang terjadi ini kan visi jadi-jadian kan. Karena mau nyalek, karena mau nyalon, buru-buru ngetik visinya. Nah, SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi itu menurut saya itu, ya itu jenis visi juga, cuman fast food ya. Itu bahaya itu yang begitu itu, tidak otentik ya, tidak otentik dan tidak ilahi sebetulnya. Kalau kita bicara visi ini kan sebetulnya kan jadi begini, ada satu buku yang saya rekomendasikan namanya Anthony D. Smith tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme itu ada pilar pentingnya, yaitu keyakinan akan keterpilihan sebuah bangsa. Karena itu menurut teorinya si Anthony D. Smith ya. Artinya gini ya, sebuah nasionalisme itu berangkat dari keyakinan bahwa bangsa saya ini bangsa pilihan yang dari Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan gitu loh. Makanya si pemimpin itu menangkap apa rencana dia terhadap rencana Tuhan terhadap bangsa ini gitu. Sebetulnya pemimpin level Soekarno itu sampai di titik itu. Makanya ketika dia ditanya, kamu yang menggali Pancasila? Enggak, aku cuma menggali. Dia tidak mengklaim ini visi saya. Nah hari ini kan orang overklaim bahwa ini loh, saya bangsa ini berhasil karena saya. Nah kalau sudah begitu, lalu siapa Tuhannya kan? Nah kita pemimpin itu meskipun dia pemimpin, dia adalah hamba di hadapan Tuhan, di hadapan Allah ya. Sehingga yang dikerjakan itu dia adalah melayani dia gitu. Anthony D. Smith tadi bilang nggak bahwa ketika negara mau kupilih maka kuturunkan juga pimpinan dariku? Ya harusnya begitu, logikanya gitu. Sekarang gimana kenyataannya? Ya saya percaya begini ya, karena dari sekian banyak proses yang terjadi di negeri ini, pastilah ada mutiara-mutiara yang meskipun itu terpendam atau mungkin tersembunyi di mana gitu loh. Masa ke bangsa segede ini dengan 200 sekian juta itu nggak ada mutiaranya kan nggak mungkin. Nah masalahnya kan yang terblow up itu kan kadang-kadang bukan mutiaranya Mas,
Tapi mutiara-mutiara yang artifisial kan. Nah, Oh, oke. Terus sepertinya hari ini kayaknya atau sudah 2 kali sudah menemukan mutiara itu ya? ya saya bersyukur karena diundang secara khusus oleh Al Zaitun untuk menghadiri selamatan ya 78 Syekh Panji. Saya terima kasih atas undangannya dan saya bersyukur kalau dari paparan beliau ini saya melihat ya sebetulnya ini mungkin contoh ya, Ya. contoh orang yang visioner ya. Jadi visioner, rumusan visi itu kan lebih lama dari usia visionernya, Mas. Itu salah satu ukuran visinya. Kita lihat Pancasila, Bung Karno sudah meninggal lama kan, Pancasila tetap ada kan. Itu visi loh. Jadi visi itu selalu berumur lebih panjang ketimbang visionernya. Sehingga kalau kita visioner, jangan takut kita bicara tentang jangka panjang. Karena memang bukan punya saya kan. Tuhan kan melampaui usia kita gitu loh. Wow. Tuhan jauh melampaui sekian generasi kan. Wow, oke. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir begitu. Seperti itu. Kita melihat Bhinneka Tunggal Ika kan Gajah Mada sudah meninggal ratusan tahun silam, tapi hari ini kita tetap pakai visi itu. Jadi visi itu lebih lama usianya ketimbang visionernya. Dan itu menjadi indikator bahwa visi itu dari Tuhan atau bukan. Kalau visi itu hanya ambisi pribadi, dia akan selesai dalam hitungan ya manusia ada sebaik-baik, sewangi-wangi apapun ya namanya ikan busuk tetap bau busuk pada akhirnya gitu loh. Ya. Dan tadi saat pemutaran video Syekh Panji Gumilang itu mengatakan bahwa seseorang yang berjalan jauh maka dia akan paham perbekalan yang dipersiapkan, dan perbekalan itu dialah yang mempersiapkan, bukan orang lain. Apakah itu yang Kang Mas maksud tadi? Iya, artinya begini, antara visi yang ditangkap dengan kompetensi itu harus nyambung, Mas. Jadi kadang-kadang yang terjadi begini, pemimpin menangkap visi yang gede tapi tidak mengupgrade kompetensinya. Akibatnya itu dia bisa lumpuh karena terlalu berat itu visinya. Nah, oleh karena itu pentingnya kita mengajak teman-teman di situ. Seperti hari ini kita lihat bagaimana Syekh ada tamu-tamu para pakar ya, ada dari UIN, ada dari kampus ini, kampus ini. Itu akan membackup. Jadi gini, memang visioner, seorang yang menangkap visi itu bukan manusia serba bisa, itu tidak ada manusia sempurna kan. Sehingga tetap harus membangun ekosistem. Nah, sehingga ketika seorang visioner itu menangkap, biasanya visi itu dan visioner itu menangkap itu gambar gedenya gitu loh. Nah, cuman kan ini kan harus Kerucutkan, dioperasionalkan, dikonseptualisasikan. Iya. Karena visi yang abstrak ini kan, misalnya ini Pancasila, wujud nyatanya apa? Kan harus diabstraksikan, di breakdown. Nah, ketika membreakdown itu butuh banyak ahli, dan itu mesti harus merangkul banyak ahli. Kalau enggak, pemimpin itu rawan bully. Kenapa rawan bully? Karena visinya terlalu gede, sehingga apa? Orang akan menganggap ini nggak masuk akal. Bahkan itu sesuatu yang karena terlalu out of the box, sehingga menganggap itu tidak logis gitu loh. Itu yang terjadi sehingga pemimpin itu rawan bully ketika dia menangkap visi-visi yang gede. Nah, makanya ketika seorang visioner itu menangkap visi yang gede, dia harus cepat-cepat merekrut para ahli yang dipercaya untuk menerjemahkan visi besar ini ke dalam perspektif yang bisa dipahami. Perspektif ilmiah, perspektif manajemen, perspektif perencanaan, bagaimana mengoperasionalkan visi yang konseptual filosofis ini menjadi karya nyata. Nah, saya percaya itu salah satu ukuran dari sebuah visi itu asli atau enggak. Ketika visi itu bisa diterjemahkan. Tapi ketika visi itu sudah diolah macam-macam, ternyata ini halu nih, itu akan terbukti. Tapi ketika itu visi yang otentik, pasti itu bisa dioperasionalkan. Ya, siap. Gitu, Mas. Originalitas yang Kang Mas sampaikan tadi ada nggak di visinya Syekh Panji Gumilang? Saya melihat ada, karena cara berpikir
jangka panjang itu yang sekarang kita nggak punya. Pemimpin kita di Indonesia ini terjebak oleh mekanisme pola kepemimpinan yang pendek-pendek ini. Ya memang ini menjebak kita ya. Ya maksudnya sistem demokrasi prosedural itu yang per 5 tahun per ini kan menjebak di satu sisi. Oke. Menjebak untuk kita jadi akhirnya berpikir sangat jangka pendek dan berpikir sangat politis. Yang penting pokoknya saya bisa 5 tahun ini menang kan gitu kan. Oke. Sehingga nggak berpikir jangka panjang. Pragmatis akhirnya ya. Sangat pragmatis dan Oke. akhirnya oportunis kan. Siap. Nah di sini saya melihat originalitas Syekh itu di sini. Dia berpikirnya jauh depan karena ini lepas kan. Saya tidak tanpa beban apapun ketika menangkap dan menyampaikan visi ini. Gitu. Logis nggak? Logis kalau saya. Logis. Kenapa? Logisnya karena itu bisa pertama gini, ada presiden. Artinya di masa lalu itu banyak pemimpin yang berdampak jangka panjang seperti itu. Makanya saya sampaikan di awal bahwa visi itu umurnya lebih panjang ketimbang visionernya dan terbukti kan. Ya nggak jauh-jauh lah Pancasila. Bung Karno sudah wafat, Pancasila tetap hidup. Bhinneka Tunggal Ika sudah Gajah Mada sudah ini tetap hidup. Itu membuktikan bahwa itu rasional. Memang itu salah satu ciri dari visi itu begitu. Visi itu umurnya lebih panjang ketimbang visionernya. Nah, di sini saya melihat ini trigger Syekh ketika sebagai pemimpin dia bicara tentang 1000 tahun Indonesia itu bukan hanya out of the box, tapi itu mengembalikan cara berpikir pemimpin yang seperti itu. Quantum leap ya. Jauh banget ke depan ya. Iya. Oke. Nah, tadi sempat Kang Mas itu punya keinginan untuk membukukan digital Yeah. ya, karya-karya atau gagasan-gagasan Syekh Panji Gumilang. Padahal gagasan-gagasan itu pun yang tidak diterima oleh masyarakat Indonesia, katanya belum saatnya. Gimana Kang Mas kok nekat banget gitu loh, sampai tadi mengatakan akan kita buatkan tulisan atau buku ke dalam digital tadi. Nah, sebetulnya saya menyampaikan keinginan dari banyak pihak untuk mendigitalisasi dan men-sharekan terutama visi tentang toleransi dan perdamaian. Itu magnet tersendiri dan itu yang harus cepat-cepat di-sharekan. Jadi pada waktu tadi saya diundang ke sini untuk ulang tahunan, saya dikontak beberapa teman yang punya semangat toleransi dan semangat kebinekaan dan semangat perdamaian itu langsung, Mas kita dukung. Kita dukung bareng-bareng dengan tadi konvergensi dan salah satu idenya adalah mendigitalisasi ide-ide secara tertulis. Jadi nanti bentuknya ada perpustakaan digital, ada buku-buku e-book. Karena begini, era digital ini kan kelemahan kita kan sistematika berpikir. Jadi karena orang kejebaknya pada visual dan visual yang remeh-temeh kan. Tapi tidak berbasis akademik. Makanya sebetulnya yang saya lihat di pertemuan-pertemuan di sini itu adalah para pakar yang mulai kumpul, lalu kemudian ada ide-ide yang terukur secara akademik, lalu kemudian itu tinggal dituliskan dan dipublish, sehingga akan mencerdaskan dan membuka ruang diskusi gitu, diskusi yang akademik. Jadi kita sebetulnya kalau ada opini muncul, ya jangan dilawan dengan baper dong. Kecuali kalau opini baper lain ya. Tapi kalau opini yang akademik ya dan original secara akademik kan gitu loh. Ya. Direspon secara akademik. Apa akademik? Respon akademik ya diskusi, kajian seperti itu. Jadi Indonesia ini kan apa-apa direspon secara emosional gitu loh. Instan begitu. Karena memang diciptakan begitu kita itu. Diciptakan supaya emosional, baperan semua. Ini kan paling mudah dimainin ya. Jadi intelektualitas itu jadi itu yang tumpul tadi Mas. Makanya ini mesti pertajam ini ya. Oke, di-upgrade ya. Supaya ya kita duduk bareng. Ada pikiran yang berbeda, opini yang berbeda kan hal biasa dalam pemikiran, dalam hal ide gitu loh. Yang penting adalah kita kaji bersama, kita duduk bareng, kita berdiskusi, dan kemudian kita yang perlu dievaluasi, yang perlu diperbaiki gitu loh.
Oke. Seperti itu, Mas. Kang Mas, ini bisa jadi miniatur tadi nggak diskusi yang ilmiah sehingga menghasilkan Indonesia Raya. Ya, kita itu ibarat Indonesia itu kan ibarat lahan pertanian ya. Ada yang subur, ada yang tandus, ada yang ini, ada yang dulunya subur jadi tandus, dulunya rimba yang menyejukkan tiba-tiba menjadi alang-alang yang mudah kebakar, gitu kan? Nah, butuh dalam pembangunan itu butuh demplot namanya. Demplot itu lahan percontohan. Lahan percontohan dalam konteks kehidupan masyarakat ya satu entitas kehidupan. Yang di situ tuh kalau toleransi ya kita melihat toleransi itu nyata nggak. Perdamaian itu yang seperti apa kan bukan teori, Mas, tapi bagaimana? Nah, di sini sebetulnya berpotensi besar di entitas ini. Perdamaian itu, nasionalisme itu luar biasa. Saya lihat langsung gitu ya. Bukan omon-omon ya. Itu real gitu. Makanya demplot ini perlu disiarkan gitu loh. Bukan hanya disiarkan di level lokal lagi nih mainannya karena begini ya. Yang respon hal-hal baik kadang-kadang bukan orang Indonesia, Mas. Orang-orang sono itu yang lebih cerdas itu dia lebih respon. Kalau Indonesia itu kan meresponnya kan ada kepentingan gitu loh. Oke. Dari kepentingan tersebut pro kontra, Mas punya cara nggak sebagai penulis ya, sebagai penulis budaya DIY dan nasional. Gimana caranya nih hari gini budaya kita habis dibombardir oleh budaya luar sehingga tanda petik tadi mangan orang mangan tumpul. Ya. Ya, makanya perlu jadi kalau di Jogja itu ya, di Jogja itu ada istilah duduk-duduk, dudah-dudah, gugah-gugah. Nah. Apalagi nih Mas, aduh. Apa tuh coba jelasin apa? Duduk apa? Duduk-duduk itu menggali. Oke. Menggali, dudah itu menganalisis. Duduk-duduk, dudah-dudah. Dudah itu kan membongkar ya. Membongkar itu menganalisis. Dan menggugah, membangkitkan. Duduk-duduk, dudah-dudah. Duduk-duduk itu menggali dulu, dudah itu membongkar ya, menganalisis ya, mengeksplorasi. Terus akhirnya kalau udah ketemu, lalu dibangkitin gitu loh, digugah, menggugah. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita itu kelemahan kita kan kita punya banyak mutiara kebudayaan ya, tapi kita nggak pernah menggalinya, kemudian tidak pernah mengeksplorasinya, lalu untuk membangkitkannya itu kan kurang. Nah, sehingga ini perlu kita lakukan gitu. Berarti butuh sosok pimpinan atau butuh sosok pakar saja? Harus ekosistem, Mas. Ada pimpinannya, ada pakarnya, lalu ada pemerintah juga harus involve di situ. Ada komunitas, ada mahasiswa, ada media tentunya. Itu harus nggak bisa sendiri, Mas. Konvergensi tadi ya? Siap. Harus sinergi, harus konvergensi tadi. Oke. Mas, Presiden terpilih, Mas mau menganjurkan nggak datang ke sini? Ya, saya pikir udah ke sini ya. Atau belum? Saya pikir udah ke sini. Maksudnya saya pikir ada hubungan sangat bagus ya dengan ini. Lagian ada titik konvergensi yang sama saya pikir di bidang agro, bidang pertanian, pangan. Itu kan satu ini ya. Sehingga titik temu di situ ya. Saya pikir Pak Prabowo dengan isu pangan itu tepat. Karena memang isunya di situ ya, isunya, dan memang ketika isu pangan itu dikaitkan dengan pendidikan itu bagus. Karena kan sebetulnya makan itu kan sebuah proses budaya kan. Misalnya nih di Ambon tuh ada tradisi makan patita, Mas. Itu mirip seperti ungkapan mangan orang mangan kumpul, Mas. Jadi sebetulnya konsep makan dan kebersamaan itu ada di mana-mana. Indonesia banget. Oke. Sehingga sebetulnya kalau kita ini sedikit ngomong soal program makan siang gratis tuh ya. Itu kan Jepang udah lama lebih itu. Dan Jepang itu mengintegrasikan antara makan siang gratis dengan edukasi. Jadi sambil mengedukasi kedisiplinan, sambil mengedukasi ketertiban, kemandirian anak-anak itu loh. Nah, sebetulnya kalau konteks Indonesia, urusan makan itu banyak mencakup edukasi banyak hal. Contoh nih, dari hal makan aja kita bisa belajar sejarah loh.
Karena banyak itu terkait sejarah. Bagaimana dari hal makanan itu kita bisa belajar tentang bagaimana asal mula bangsa ini. Contoh. Jadi artinya hal makan itu bisa belajar banyak hal. Gitu. Jadi menurut saya program makan siang gratis itu akan menjadi pintu masuk untuk kita belajar banyak hal dan mencerdaskan gitu loh. Jadi jangan hanya digarap sebagai makan gitu loh. Tapi ada banyak sekarang kan kalau kita lihat, makanya ada gastronomi kan. Gastronomi itu kan ilmu tentang kuliner ya. Makanya kalau kita ke rumah makan yang sedikit agak eksotik gitu kan, kita ada narasinya kan, kenapa sih ada gudeg, kenapa sih ada nasi padang, kenapa itu. Nah, itu sebetulnya adalah edukasi di situ. Ada edukasi budi pekerti, ada edukasi tentang misi, ada macam-macam lah gitu ya. Iya, clear banget sih sebenarnya ya. Sehingga tepat kalau dari pesantren itu kemudian gerakan agro dari sini lalu makan ketahanan pangan dari sini sangat bagus, karena ini menjadikan program makan siang itu menjadi dalam gitu loh. Tidak di permukaan, tidak di urusan pro doang gitu loh. Ya. Tapi di urusan dari intelektual sampai masa depan. Iya. Bangsa ini. Iya. Ya sampai ada lelucon bahwa jangan hanya perutnya saja diisi, tapi otaknya juga diisi. Betul. Closing statement Mas tentang acara hari ini, kegiatan selamatan, dan Kang Mas sudah 2 kali kemari, Iya. ya, dan sekarang akhirnya berjumpa dengan Syekh Panji Gumilang. Silakan Mas. Ya, saya mendukung penuh untuk visi toleransi dan perdamaian. Jadi memang pejuang toleransi dan perdamaian itu akan rawan bully, rawan orang nggak suka gitu ya. Karena sebetulnya itu kunci kemenangan kita Indonesia ini ya. Yang sederhana aja, bersatu kita runtuh, bercerai kita runtuh ya. Ketika kita hidup toleran, damai, solid, kuat, kohesi, wah kita bukan hanya bisa makan Mas, kita bisa hidup 1000 tahun lagi Mas. Mau kan hidup 1000 tahun lagi? Mau banget. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan kepada Syekh Panji Gumilang? Ya, selamat ulang tahun. Selamat, semoga umur panjang, diberi kesehatan, dan Tuhan memberkati. Bahasa Jogjanya dong. Gusti mboten sare. Artinya apa? Tuhan tuh nggak pernah tidur. Oke. Tuhan tuh nggak pernah tidur. Apapun yang terjadi, karena bahkan pada waktu kita tidur pun Tuhan bekerja untuk kebaikan. Siap. Ya, terima kasih Kang Mas Baskoro. Iya, makasih Mas. Mangan ora mangan ngumpul, Gusti mboten Sare. sare, yang akan membuat kita semua semakin memahami, semakin mengerti, ditambah lagi dukungan tentang toleransi dan perdamaian. Yang harus ingat adalah bukan mangan ora mangan tumpul. Saya Nasution, Haryadi Baskoro. kita akan podcast lagi ya. Siap. Di Jogja ya. Siap. Assalamualaikum, Merdeka Rahayu. Merdeka. Thank you. Matur suwun Mas. Atur suwun ya.